Safa, telepon. Halo? Mana Pak Ferry? Ini saya cucunya. Bilang sama kakek Neng, kalau si Wisnu pengen selamat, kakek Neng suruh datang ke tempat pembangunan villa di sini. Mbak. Tolong, Mbak. Misi. Maaf, Mbak. Safa dilarang mendekati rumah itu. Karena itu sangat berbahaya, Mbak. Tapi Pak, itu papa saya ada di dalam. Saya harus ketemu dong sama papa saya. Kamu pasti sedang berusaha untuk nolong Wisnu. Bagaimana dengan aku? Apa kamu pernah peduli dengan perasaan aku? Jawab, Wit. Aduh, Asabari. Apa kamu menyesal sudah menikah dengan aku? Kamu menyesal? Karena di mata kamu aku bagaikan seorang pecundang? Apa seperti itu perasaan kamu, Wit? Jawab, Wit! Apa yang Bapak lakuin? Kamu lihat, Wit. Kamu bahkan sudah bisa mempengaruhi Bagas untuk bisa menentang aku. Apa kamu sudah menceritakan semuanya sama Bagas? Seperti apa yang sudah kamu ceritakan semuanya sama Juna? Mas Tio. Bagi data. Ya, mantap. Ingat, perintah Bu Sandra. Kita harus ngerjain diam-diam. Jangan sampai gagal. Oke? Sip. Permisi. Safa! Lepasin, Pak! Papa. Iya, Safa! Papa nggak kenapa-napa. Papa nggak apa-apa, sayang. Pak, Bapak saya mohon, Pak. Saya tahu kalau Bapak ini adalah orang yang baik. Buktinya Bapak mau nolongin saya. Bapak juga mau nungguin saya di puskesmas. Saya mohon, Pak. Tolong lepaskan papa saya dan biarkan papa saya untuk pulang. Saya mohon, Pak. Tolong, Pak. Maaf. Saya tidak akan membiarkan kamu lepas dari area ini, tempat ini. Sebelum kakek kamu datang kemari untuk meminta maaf kepada kami. Tapi papa saya harus pulang bersama saya, Pak. Tolong lepasin. Diam! Tolong jangan lakukan apa-apa terhadap anak saya. Safa! Astagfirullah! Suara apa itu? Safa! Ada longsor susulan. Tolong! Ada. Tiga! Safa! Kita harus pergi dari sini, Safa. Ayo! Kalian makin gawat. Ayo, Safa! Safa! Anak saya di dalam. Anak saya! Tolong anak saya di dalam. Safa! Pemirsa, kami sudah mendapatkan informasi tentang korban longsor susulan yang terjadi di Desa Ciragil. Dan nama korban adalah Arjuna Prawira dan Siti Savana. Diduga, Arjuna Prawira terkurung di dalam rumah tua karena berusaha menyelamatkan Wisnu Kusuma dan anaknya Siti Savana. Namun, hanya Wisnu Kusumalah yang berhasil keluar. Sementara Arjuna Prawira dan Siti Savana masih terkurung di dalam rumah tersebut. Gas! Bagas! Bagas! Safa! Safa, bangun Safa! Safa! Alhamdulillah. Ayo bangun. Kamu gak apa-apa kan? Kita harus keluar dari sini, Jun. Ah! Gimana?
Safa! 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 Di mana kamu, Safa? Jun! Juna! Papa, Lun! Papa ngapain di sini? Biar tim SAR aja nyari Safa. Enggak, Lun. Enggak. Papa harus nyari Safa. Tapi Pak, nanti tuh Papa bisa. Papa nggak akan pulang sebelum Papa bisa mendapatkan Safa, Jun. Jun! Juna bangun, Jun! 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 Juna, buka mata kamu, Jun! Please, Jun! Jun, kamu dengar aku, Jun! Juna! Juna, tolong! Jun! Jun! Safa! Juna! Safa! Papa! Papa, tolong! Jun! Safa! Jun, kamu sadar dong, Jun! Jun! Jun, kamu dengar aku? Juna! Mau ngapain kali kesini? Nyari Safa. Lo nggak usah sok pahlawan ya. Udah banyak yang nyari Safa. Lu denger ya? Gua sama orang tua gua datang ke sini untuk nyari Kak Juna. Juna? Iya, Kak Juna tertimpa longsor karena dia mencoba membantu papa kamu. Nggak mungkin. Juna nggak mungkin ada sama Safa. Ayo, Ma. Juna! Widya. Puas kamu sekarang. Anakku tertimbun di sana hanya gara-gara menolong kamu. Wid, saya ngerti, Wid. Saya tahu perasaan kamu, Wid. Tapi tolong, jangan ngebahas masalah itu sekarang, Wid. Yang paling penting sekarang kita bersama-sama mencari Safa dan Juna. Saya yakin, kalau kita bersama-sama, kita gotong royong, pasti bisa lebih cepat mendapatkan anak kita. Saya yakin itu, Wid. Ayo, Wid. Safa! Safa! Papa, tolong! Safa! Safa! Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah, aku nggak mau kehilangan Juna. Tolong bantu. Cepat, hati-hati. Safa, kamu harus bertahan, Safa. Jun! Juna, kita udah lama banget saling cari. Aku nggak mau, Jun. Aku nggak mau semuanya berakhir di sini. Please, tolong kamu kuat, Jun. Jun, bangun! Jun. Kak, kamu jangan bergerak. Jangan bergerak. Iya, aku tahu. Ini banyak banget kayu yang nimpain kaki kamu. Sakit. Jun, tapi kamu tenang aja. Tadi aku dengar suara Papa. Dan aku yakin pasti mereka tahu kok kalau kita ada di bawah sini. Ini suara tanahnya begitu. Tolong! Kita masih di bawah sini. Gak bisa dengar. Kami masih di sini. Berhenti, tolong berhenti. Saya mendengar sesuatu. Tolong! Juna. Safa! Bertahan, nak. Sabar, nak. Safa, kamu jangan khawatir ya. Aku pasti akan nolongin kamu. Tolong!
Safa. Ayo, Safa. Bantuin, Pak. Safa. Pak, maaf Pak. Sebaiknya Bapak tunggu sini aja Pak. Sebaiknya Bapak jangan mendekat Pak. Tempat ini bahaya Pak. Safa. Papa! Kamu nggak apa-apa, Safa. Papa senang sekali kamu selamat, Safa. Maaf, Bu. Jangan ke sana. Berbahaya. Ibu di sini aja. John, Mama di sini ya. Alhamdulillah kamu selamat, Pak. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan Safa, anak saya. Sama-sama, Om. Pak, Safa pikir kayaknya ini ada orang yang sengaja bikin tempat ini jadi longsor, Pak. Kok kamu bisa punya dugaan seperti itu, Safa? Iya, karena kalau dilihat-lihat tempat longsor di sini kan kayaknya masih jauh dari tempat longsor yang pertama. Jadi daerahnya aja beda. Udah, nggak usah mikirin apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kamu pikirin diri kamu. Kamu cepet ke rumah sakit. Biar dokter periksa kamu ya, Nak ya. Jun, apa yang dikatakan mama kamu itu benar. Lebih baik kamu nggak usah mikirin itu. Semuanya akan saya atasi di sini. Nggak bisa. Pak, Luna, Papa, Opa masuk rumah sakit. apa? Iya, tadi Opa kena serangan jantung, Pak. Mana mama kamu? Dari tadi juga Luna udah coba hubungin Mama, tapi nggak bisa, Pak. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang dulu ke rumah, kemudian kita ke rumah sakit ya. Hai. Kamu kapan pulang? Kenapa? Kamu kaget atau kamu nggak suka ngeliat adik ipar kamu di sini? Ya, wajar lah kalau saya kaget karena kamu muncul tiba-tiba. Udah ketemu sama Sandra. Suami macam apa sih kamu itu, Wisnu? Istri kamu pergi ke Amerika nganter papi, kamu nggak tahu. Wisnu, papi tuh hampir kehilangan nyawanya gara-gara kamu. Loh, kondisi papi tuh sampai separah itu? Sampai harus ke Amerika? Tolong, Wisnu. Kamu nggak usah pura-pura peduli sama papi. Saya tuh nggak tahu kalau sampai papi kena serangan. Kamu tahu saya ada di mana? Saya itu disandra sama penduduk di tempat pembangunan villa itu. Cukup, Wisnu, cukup. Aku nggak perlu ngedengar semua penjelasan dari kamu. Karena aku datang ke sini untuk menyelesaikan semua masalah yang udah kamu buat. Apa sih maksud kamu? Saya nggak ngerti. Kamu nggak usah pura-pura bodoh, Wisnu. Longsor di desa itu karena kamu ngotot untuk membangun villa. Padahal kamu tahu tanah di desa itu nggak cukup kuat untuk membangun villa, Wisnu. Ditambah lagi hujan terus-terusan datang. Harusnya kamu tuh menghentikan pembangunan villa. Tolong ya, kamu jaga omongan kamu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu baru aja datang. Saya sudah berusaha menghentikan pembangunan itu, tapi Sandra memaksa terus. Wisnu, Wisnu. Kamu itu kepala rumah tangga, Wisnu. Harusnya kamu bisa membantah omongan kakak saya, Sandra. Saya harus membicarakan masalah ini dengan Widya. Safa lagi sama Juna nggak ya? Pokoknya gue nggak rela kalau mereka berdua terus. Halo? Gimana Juna sama Safa? Syukur deh. Akhirnya lu peduli juga sama keadaan kakak lo. Siapa juga yang peduli sama dia? Mau Safa mati juga gue nggak peduli. Gue tuh cuma khawatir sama Juna. Mereka berdua baik-baik aja kok. Justru lo yang malah menderita karena mereka berdua makin dekat. Sekarang aja mereka berdua ada di ruangan yang sama. Karena Kak Juna nggak mau jauh-jauh dari Safa, walaupun cuma sebentar.
Kenapa ya Juna harus sekamar dengan Safa? Mereka kan bisa dirawat di kamar yang berbeda. Ma, ada yang dipikirin, Ma? Mama lagi mikirin kerjaan. Mama tinggal dulu ya. Mungkin Widya ada di kamar Juna nih. Jun, kelihatannya mama kamu nggak suka deh melihat kita dirawat satu kamar gini. Jun, jangan banyak bergerak, nanti kamu nggak sembuh-sembuh loh. Ngapain sih? Aku masih ingat. Dulu kamu sering banget ketiduran di bahunya aku. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Emangnya harus ya? Kasih tahu sesuatunya sedekat ini. Nggak apa-apa. Aku senang aja ngeliat muka kamu lucu, tegang kayak gitu. Emangnya kamu pasti tahu apa sih? Aku udah tahu. Ada apa di antara mama aku dan juga papanya kamu. Apa, Jun? Dulu, mama aku sempat menjalin hubungan dengan papa kamu. Bahkan, mereka sudah sempat nikah siri. Tapi begitu papa kamu pergi sekolah ke luar negeri, mama aku memutuskan untuk menunggu papa kamu. Tapi kenyataannya apa? Begitu beliau balik, mama aku dapat kabar kalau papa kamu sudah menikah dengan mama kamu yang sekarang. Makanya mama begitu hancur. Mama benar-benar sakit hati. Lalu mama memutuskan untuk menikah dengan papa aku, Papa Tio. Teganya Widya menceritakan semua ini pada anak-anak dan memutarbalikkan fakta. Padahal kan dia yang sudah mengkhianati saya. Nggak mungkin, Jun. Papaku itu nggak mungkin ngejahatin orang. Apalagi sampai nyakitin perempuan seperti itu. Aku kenal banget siapa papa aku, Jun. Mungkin, Safa, mungkin. Siapa yang tahu? Tapi apa yang sudah dilakukan papa kamu, itu sangat menyakitkan. Papa kamu ninggalin mama aku pada saat mama aku sedang mengandung anak daripada papa kamu. Aku nggak percaya sama cerita kamu. Kamu pasti salah, Jun. Kamu boleh nggak percaya, Safa. Tapi buat aku, mama itu sama sekali nggak pernah bohong. Aku malah mengira sebaliknya, Jun. Aku pikir malahan mama kamu yang mengkhianati papaku dengan menikah dengan Pak Tio. Dari mana kamu dapat pemikiran seperti itu? Waktu dulu, aku nggak sengaja dengar waktu papa dan mamaku berantem. Tapi papa sempat bilang, katanya mama kamu itu ninggalin papaku dan menikah dengan orang lain. Pak Tio. Begitu yang aku dengar. Tapi kalau cerita yang kamu punya itu beda dengan cerita yang aku punya. Pasti ada sesuatu di antara mereka yang kita sama sekali nggak tahu. Masalahnya apa? Ya udahlah, Jun. Apa yang terjadi sama orang tua kita dulu, itu kan masa lalu. Yang terpenting sekarang kita sebagai anak-anaknya, gimana caranya kita bisa menyatukan mereka lagi, supaya nggak berantem lagi. Iya, kamu benar.
Asal bersama kamu, aku yakin kita pasti bisa menyatukan keluarga kita yang berbeda. Dan aku masih ingat betul apa yang disampaikan oleh mamamu. Widya, kamu harus melupakan dan meninggalkan Wisnu, anak saya. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Wit, sini. Saya perlu bicara sama kamu. Lepasin tanganku. Apa sih? Kamu tuh ya, bisa-bisanya kamu bilang ke anak-anak kamu kalau saya yang ninggalin kamu. Memang begitu kan nyatanya? Kamu janji padaku akan menikahi aku secara resmi setelah pulang dari luar negeri. Tapi apa buktinya? Kamu meninggalkan aku. Dan kamu memilih untuk menikahi Sandra. Dan bukan hanya itu, Mas. Kamu gak berani untuk menghadapi aku bicara secara langsung. Tapi kamu menyuruh mama kamu untuk berbicara dengan aku. Dan aku masih ingat betul apa yang disampaikan oleh mamamu. Widya, kamu harus melupakan dan meninggalkan Wisnu, anak saya. Kamu bohong. Mama saya bilang ke saya, kalau kamu yang ninggalin saya, kamu ngelupain saya karena kamu kawin dengan laki-laki bajingan itu si Tio. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, Wit. Gak ada gunanya lagi aku di sini. Kamu gak akan pernah mau nerima aku lagi dalam hidup kamu. Apa benar semua yang dikatakan Widya? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Ya Allah, apa mungkin Mas Wisnu bohong sama aku? Atau dia malah bicara jujur? Udahlah, Mas. Aku rasa nggak penting lagi kita membahas masa lalu. Kita nggak usah meributkan hal itu lagi. Yang lebih penting sekarang, kita harus sama-sama memikirkan bagaimana nasib anak-anak kita. Mama kenapa? Enggak, Mama nggak apa-apa. Mama cuma kecapean aja, mungkin kurang tidur. Tadi dokter bilang katanya Kak Juna sama Safa udah boleh pulang. Luka mereka nggak terlalu parah. Alhamdulillah kalau gitu. Nanti biar Mama sekalian urus administrasinya. Iya, Ma. Iya, halo? Apa? Siapa? Iya, saya ke sana. Kasihan Mama. Selalu saja ada masalah. Aku senang banget lihat kamu tidur, Safa. Saat kamu tidur, wajah kamu sangat tenang. Dan dengan melihat wajah kamu yang tenang, hati aku juga tenang. Dari awal aku udah tahu kalau kita sudah ditakdirkan bersama, Safa. Aku janji, aku akan memperjuangkan cinta kita. Apapun yang terjadi, aku gak akan pernah menyerah. Aku sangat mencintai kamu. Dan seumur hidup aku akan terus mencintai kamu. Seperti matahari yang terus menerangi bumi. Gue gak akan pernah rela ngelepas Juna untuk lo, Sa.
Kenapa? Kok nggak jadi masuk? Katanya lu mau jenguk Kak Juna. Emangnya lu lihat apa sih di dalam? Sampai-sampai lu nggak jadi masuk. Lo lihat tuh. Kenapa? Lo juga nggak sanggup kan? Melihat cewek lo cintai mesra-mesraan sama cowok lain? Apalagi cowok itu kakak lo sendiri. Gua rela dan gua ikhlas. Karena itu gue setuju Kak Juna menikah dengan Safa. Bagas. Itu semua lo lakuin karena lo itu pengecut. Lo nggak berani perjuangin cinta lo sendiri, guys. Lu yang pengecut. Lu nggak berani kan masuk ke dalam? Itu tandanya lu yang pengecut. Terserah ya lo mau bilang apa. Tapi satu hal yang harus lo camkan baik-baik. Juna itu akan jadi milik gue. Jun, tolong lu jangan pulang dulu. Gue yakin Safa pasti senang kalau lu ngejenguk dia. Dengar ya, gue nggak akan ngasih waktu gue sedikit pun untuk Safa. Karena gue udah benci sama dia. Dengar namanya aja udah pengen bikin gue muntah. Kenapa lo? Kenapa lo begitu membenci Safa? Kalian kan tumbuh dewasa bersama. Tumbuh dewasa bersama itu nggak akan ngejadiin Safa itu saudara gue. Tinggal serumah dari kecil nggak akan jadiin seseorang itu jadi saudara. Lo pasti ngerti kan maksud gue? Gue nggak ngerti ya maksud lo. Gue dan Kak Juna punya hubungan yang lebih erat dibandingkan dengan saudara-saudara ataupun yang lainnya. Iya. Dan gue akan lakukan apa aja untuk Bagas. Kita lihat aja nanti. Apa hubungan kalian berdua itu akan berlangsung sampai akhir hidup kalian berdua. Sekarang juga, kau minta lo pergi. Ingat, kau mencintai Safa. Kata-kata lo itu hanya akan membuat Safa sakit. Dan gue paling gak suka kalau ada orang yang menyakiti Safa. Jadi mending sekarang pergi! Kak, gimana kalau Safa pulang ke rumahnya? Paling tidak, sekarang kakak masih bisa ngelindungin Safa. Sampai sebelum dia pulang. Kakak akan selalu ada untuk Safa. Safa. Kamu kenapa nangis, Safa? Kamu dengar barusan apa yang Luna bilang? Kenapa Luna bisa segitu benci sama aku, Jun? Salah aku apa? Mungkin sekarang Luna belum bisa terima. Tapi aku yakin suatu hari nanti dia pasti bisa mengerti dan menerima kita semua ini. Kamu harus kuat ngadepin dia ya. Kau mencintai Safa. Kata-katamu itu hanya akan membuat Safa sakit. Dan gue paling gak suka kalau ada orang yang menyakiti Safa. Gue pengen tahu, seberapa besar sih cinta lo itu sama Safa? Apa lo bisa nahan godaan apapun demi cinta lo sama Safa, Jun?
Akhirnya sekarang kita ketemu lagi. Mau apa kamu kesini? Urusan apa? Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Widya, Ibu Widya. Selamat siang, Bu Widya. Setelah 20 tahun berlalu, akhirnya sekarang kita ketemu lagi. Mau apa kamu kesini? Urusan apa? Nggak usah tegang gitu dong mukanya, Bu Widya. Aku nggak datang ke sini buat memohon cinta kamu. Cepat katakan apa urusan kamu? Aku datang ke sini untuk membicarakan soal bisnis. Kamu dan aku tidak punya urusan bisnis. Begini, biar saya jelaskan satu hal untuk Bu Widya. Ibu Widya sudah meninggalkan proyek pembangunan villa papi aku. Aku ingatkan kamu juga, bukan aku yang meninggalkan, tapi Wisnu yang memutuskan hubungan kerja dengan aku dan dia lebih memilih untuk bisa bekerja sama dengan kontraktor lain. Tetap aja kamu. Kamu yang memulai proyek pembangunan villa itu dari awal, Bu Widya. Dan yang seperti kamu tahu, proyek itu sekarang sedang tertimpa masalah besar. Longsor. Dan sekarang keluarga aku yang harus menanggungnya. Kamu masih kurang jelas ya? Aku tadi sudah bilang, aku tidak punya urusan apa-apa lagi dengan proyek itu. Itu kan kata kamu. Oke, mungkin sekarang Bu Widya belum siap untuk membicarakan masalah ini. Kalau gitu saya pulang. Tapi Bu Widya ingat, saya pasti akan kembali lagi ke sini. Oke? Selamat siang. Mama. Kusuma sudah pulang? Aduh, Kusuma gimana perjalanannya, menyenangkan kan? Kusuma? Saya Wisnu, Ma. Anak Mama. Kusuma? Ya Tuhan, gimana saya mau nanya soal Widya? Kalau sama saya aja, Mama udah nggak kenalin. Penyakit Alzheimer ini betul-betul udah ngegrogotin pikiran Mama nih. Mama masih ingat kan sama Widya? Perempuan yang pernah saya kenalin ke Mama 25 tahun yang lalu. Ma, cuman Mama harapan saya yang bisa kasih informasi ke saya apa yang sudah saya lakukan atau Widya lakukan, Ma. Saya tahu waktu 25 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi tolong, Ma, diingat-ingat, Ma. Apa yang sudah terjadi antara saya dan Widya? Ma, tolong saya, Ma. Ceritakan semuanya. Tolong diingat-ingat, Ma. Tolong, Ma. Mama. Maaf, Pak. Waktunya Ibu istirahat. Widya, apa kabar? Kamu cantik sekali. Widya, anak saya itu kan sekolah di Amerika, jadi nggak mungkin kembali lagi ke sini ya. Jadi kamu tidak usah menunggu-nunggu anak saya ya, Widya ya. Kamu ngerti kan, Widya ya? Aduh, kamu cantik, Widya. Dokter. Iya, Pak. Saya permisi tanya. Iya. Kalau saya boleh tahu siapa dokter pengawas ibu saya yang bernama Risma Kusuma? Kebetulan saya sendiri, Pak. Ada apa ya, Pak? Dokter. Iya. Dok, saya mau minta tolong. Tolong bantu saya. Amati dan awasi apa saja yang dikatakan oleh ibu saya. Karena saya membutuhkan informasi yang penting yang keluar dari mulut dia. Saya bersedia bayar lebih, Dok. Baik, Pak. Akan saya laksanakan. Terima kasih, Dok. Jadi Wisnu mau menguasai ibunya? Oke, terima kasih. Kasihan kamu, Sandra. Kakakku yang tercinta, kamu bermain api tapi kamu nggak tahu gimana cara untuk memadamkannya. Aku harus kasih tahu Sandra. Halo, Sandra, aku punya berita buruk buat kamu. Di, nanti tolong rapikan kamarnya Mas Juna. Terus jangan lupa siapkan sup, soalnya sore ini dia mau pulang. Baik, Bu.
Mas, mau kemana, Mas? Kamu tidak perlu tahu aku mau pergi kemana, Wit. Itu nggak penting. Sekarang yang penting buat kamu, masalah kamu dengan Wisnu sudah selesai. Itu berarti aku tidak punya tempat lagi di rumah ini. Aku pergi, Wit. Mas, tolong jangan pergi. Kamu kepala rumah tangga di sini. Widya, aku tahu kamu masih mencintai Wisnu. Sekarang kamu sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi apa lagi yang kamu cari? Apa sih Mas sebetulnya yang terjadi? Yang aku tahu, dulu Mas Wisnu meninggalkan aku dan mengkhianati aku menikahi wanita lain. Dan sekarang dia menuduh aku seolah-olah akulah yang mengkhianati dia di masa lalu. Itu yang aku tahu, Mas. Dan yang aku tahu saat ini, Mas Wisnu adalah masa laluku. Aku sudah memilih untuk hidup dengan kamu, Mas. Jadi tolong jangan pergi. Non, ngapain masuk kamar Mas Juna? Bibi jangan ribut. Saya cuma mau ngasih kejutan sama Juna. Bibi jangan bilang siapa-siapa ya. Baik, Non. Gue pengen tahu, apa lo bisa nolak gue, Jun? Gua tunggu di mobil aja ya. Makasih ya, Gas. Om? Safa, keponakan Om yang paling Om sayang. Makasih, Om. Oh ya, Om, kenalin. Ini Arjuna, tunangan aku. Saya Arjuna. Oh, jadi ini pangeran yang udah bikin hati keponakan Om jadi tergila-gila. Jun, aku masuk dulu ya. Nggak kuat berdiri lama-lama di sini. Hati-hati ya. Om, kalau gitu saya permisi. Ya, makasih ya udah nganterin Safa sampai di rumah. Safa, Om cuma mau ngingetin kamu aja. Kalau keluarga kita itu dari dulu sudah bermasalah dengan orang tuanya Arjuna. Tapi Om, seharusnya masalah Mama sama Papa itu tidak dicampur adukan dengan hubungan aku dengan Arjuna dong, Om. Aku itu lebih dulu mengenal Arjuna dibandingkan aku ketemu Papa, Om. Dan pada akhirnya aku diadopsi di rumah ini. Jadi aku tahu siapa Arjuna, Om. Maksud kamu apa, Safa? Kamu nggak mau ikut campur dengan masalah keluarga kamu? Bukannya Safa tidak peduli atau nggak mau ikut campur tentang masalah keluarga kita. Tapi maaf, Om. Safa tahu benar gimana hatinya Arjuna terhadap Safa. Dan sekali lagi, Safa juga minta maaf. Karena Safa harus jatuh cinta sama Arjuna. Iya, Safa, ya. Om ngerti. Lagi pula kamu itu benar. Ya udah, lebih baik sekarang kamu istirahat aja ya. Om cuma mau ngingetin kamu kalau kamu hati-hati ya. Bukan berarti karena kamu di rumah, kamu bakal baik-baik saja. Om harap kamu ngerti maksud Om. Gue bersumpah, gak ada satupun yang bisa milikin lo. Lo itu cuma anak adopsi yang dipungut sama papa dari jalanan.